Jadi gini, jadi mamaku itu sama papaku itu kan jalan dari Jakarta ke Medan. Itu naik naik jalan darat naik mobil. Emang papaku tuh hobi banget dari dulu tuh naik mobil. Cuman kan kalau sekarang kan kondisinya itu kan dia udah umur ya. Kalau dulu kan masih muda. Hah? Mengendarain sendiri. Dia tuh emang nggak bisa dikasih tahu gitu. Emang aku udah selalu bilang jangan lagi, tapi emang dia mau, katanya tuh kalau misalnya dia di jalanan gitu, jalan darat gitu, dia happy, dia ngelihat misalnya lihat tempat-tempat baru, nanti bisa berhenti, terus kayak berhenti makan gitu, dia happy katanya. Di daerah Merelung di Jambi ya, Jambi. Nah itu kan kalau di lintas Sumatera itu kan emang jalanan itu kan apa sih, kayak Jambi itu kan gini tuh, Sud, turun naik dan itu kan curam ya, apa namanya, tanjakannya itu kan curam. Nah itu truk itu pada saat dia mau naik, terus dia remnya blong, terus dia mundur lagi ke belakang gitu, mundur lagi ke belakang. Dan papaku sebenarnya udah kayak mau menghindar gitu, cuman dia apa ya, nggak bisa, udah pokoknya udah nggak tahu kayak gimana, katanya udah pokoknya ceritanya cepet banget. Akhirnya mereka tuh kayak kebalik gitu, terus kayak kacanya kan dipecahin gitu kan, kacanya pecah. Jadi mamaku tuh keluar duluan dan papaku kan badannya gendut banget dan emang susah, dan posisinya kan udah kebalik gini, papa di bagian bawah, jadi emang susah. Terus kata mamaku mereka udah panik karena udah bawa bensin gitu, semua udah takut meledak atau gimana, jadi cepet-cepet mau keluar dari mobil gitu kan. Papaku yang dorong mamaku cepet gitu. Akhirnya mamaku keluar duluan dan papaku dibantuin sama orang-orang di situ gitu, karena emang badannya kan kondisinya kan gede banget. Terus itu kan mobil udah kebalik gitu, jadi emang susah lah gitu, gak tahu juga ya gimana gimana kondisinya. Papaku bilang susah. Akhirnya udah dibantuin sama orang-orang sana bisa keluar, dan alhamdulillah sih nggak kenapa-napa. Terus aku udah nanya, tapi yang namanya orang tua kan pasti kayak dia mungkin kayak nyembunyiin gitu, nyembunyiin. Katanya sih nggak apa-apa, ada kebentur nggak? Iya nggak apa-apa gitu. Makanya aku mau suruh cepet-cepet balik, aku mau periksain gitu. Kadang-kadang orang tua juga susah kali kita mau kasih tahu gitu loh. Ayo kita misalnya ke dokter aja dulu, malah mikirin barang-barangnya, malah mikirin mobilnya gitu. Kemarin aku udah ada firasat nggak enak, dan biasanya kan aku kan kayak respon mereka mau pergi. Kayak kemarin aku tuh sama sekali nggak ngerespon, kayak aku tuh setengah-setengah ngerespon lah, mereka bilang mereka mau ke sana kan gitu. Kebentur juga, aku nggak tahu ya apakah itu memang ada sangkut pautnya atau enggak. Tapi memang apa namanya, aku sebelum kejadian, 2 jam sebelum kejadian itu, aku tuh nggak tahu kayak ngeblank atau gimana. Aku nggak pernah kayak gitu juga, namanya masa kita bisa nabrak 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 kaca, nggak mungkin. Terus aku di sekolah Danilo, aku jalan atau gimana, aku tuh nabrak sampai kenceng banget tuh kemarin, sampai bendol merah gitu, car gitu kan. Ya ampun sakit banget, sampai aku nangis-nangis di sekolahan Danilo. Aduh sakit banget gitu. Dan nggak berapa lama tuh papaku kayak gitu. Aku udah shock banget kemarin. Terus pertama kali ketahu itu, ya kita shock ya. Papa di mana sekarang gitu kan. Terus ditelepon. Nah itu kondisinya itu kan di lintas Sumatera itu kan emang susah sinyal ya. Setelah ditunjukin fotonya itu aku meledak banget, emang benar-benar meledak banget yang luar biasa. Allahu Akbar, aku bilang kayak gitu. Terus mama gimana sekarang? Sampai tanganku dingin banget, masya Allah. Aku nggak tahu lagi, kayak ngeblank gitu. Ini sekarang masih lemes sih, jadi kayak ngebayangin tuh, ya Allah. Maksudnya papa sama mama aku tuh berarti masih mimpi, ngerti nggak sih? Nggak sih, aku kayak nggak nyangka kan, sampai kayak ngerasain mimpi ini papa sama mamaku ini. Ya Allah selamat loh gitu. Aku sampai mikirin, wah ini tuh bener nggak sih gitu. Terus aku sampai sampai bolak-balik telepon, papa di mana gitu, maksudnya papa ngapain. Aku masih kayak mimpi, mastiin terus aku mimpi kah atau memang aku nih kayak kayak ngelamun kah, maksudnya kayak gitu. Masih kayak kita nggak nyangka bakalan kayak gitu. Om selamat gitu, selamat ya, bener ya, selamat ya gitu. Kayak orang linglung gimana sih, pasti ada perasaan-perasaan gitu. Makanya sampai tadi malam tuh aku kirain jelek datang. Aduh ya Allah, kalau misalnya sampai nggak selamat, terus udah gitu
sampai mereka itu amin amin ya Allah gitu, sampai mereka terjadi hal-hal yang di luar kayak gitu, kayak gimana, terus aku sama siapa, terus maksudnya aku kadang-kadang kalau mengadu sama siapa lagi, terus banyak hal lah. Terus orang tua itu yang namanya kita punya semangat tuh kayak pasti udah hilang kalau yang nggak ada orang tua. Pasti, aduh pasti luar biasanya itu kayak kita udah kehilangan arah walaupun ada suami ya, tapi beda lah, beda fungsi gitu loh. Maksudnya orang tua itu sebagai eh, penerang gitu ya, kayak penyemangat. Suami itu kayak di samping kita, tapi emang beda, orang tua itu beda. Beda. Terus kalau nanti kalau lebaran seperti apa? Terus kalau biasa kan kalau misalnya lebaran, puasa punya punya kebiasaan-kebiasaan kita yang harus kayak sungkeman. Nanti kalau nggak ada orang tua tuh sungkemannya sama suami doang gitu. Aduh, pokoknya luar biasa lah. Kalau Meme sama Opung alhamdulillah sehat, selamat, dan sekarang mereka lagi ada di dalam perjalanan menuju ke Palembang. Kebenaran banget saudaranya mamaku itu ada di Palembang gitu. Jadi mereka bakalan istirahat di situ dulu. Mungkin 2 hari, sehari 2 hari, kayak katanya dia capek banget badannya, kayak sakit-sakit gitu, pengen pijit gitu-gitu. Terus udah gitu, aku udah tanyain juga dari kemarin, ada yang kebentur nggak gitu. Terus aku mau suruh ronsen gitu kan, takutnya nanti ada pendarahan di dalam atau gimana. Makanya aku suruh cepet-cepet balik ke Jakarta. Sekarang memang lagi kan hamil muda, jadi emang kayak kondisinya lagi mual banget dan emang ngidam banget, terus mual muntah dan aduh pokoknya ngelewatin trimester pertama yang berat sih. Pasti kan ibu hamil pasti semua pasti ngalamin lah. Aduh kemarin tuh emang bener-bener aku panik banget sampai perutku sakit sampai malam. Aku shock, kaget. Makanya aku terakhir dikasih tahu tuh maghrib. Dan sebenarnya kejadian itu udah 3 jam atau 2 jam sebelumnya. Aku ngerasa memang tapi semua itu harus disyukurin ya Mbak gitu. Maksudnya mungkin di balik ini semua ada hikmahnya. Di kehamilan kedua ini memang lebih berat. Maksudnya aku nggak ngomong berat ya, takutnya nanti jadinya nggak ini. Memang banyak banget kondisi-kondisi yang aku udah ngomong dulu dari awal, aku rasain sendiri. Cuman balik lagi aku nggak mau ngeluh, aku jalanin aja. Memang sih agak bukan banyak masalah ya, lebih banyak cobaan gitu. Tapi kemarin itu aku sempat ngomong yang enggak ngeluh lah ya. Aduh kok gini sih hamil kali ini tuh kayak berat banget bla 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 bla. Dan ternyata setelah itu aku ngalamin hal-hal yang kayak pendarahan dan lain-lain. Jadi setelah itu aku udah janji apapun itu ya udah aku jalanin, ikhlas, terus sabar, lebih apa ya? lebih lebih ikhlas lah, lebih 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 harus lebih menerima apapun itu. Makanya kedepannya juga mungkin ada lagi kita nggak tahu ya kedepannya seperti apa. Tapi memang hamil kali ini benar-benar banyak hal yang menjadi cobaannya.